Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, video kali ini mungkin saya akan bagikan sedikit tips apa yang saya lakukan terkait akun AdSense di Bennett. Jadi ini akun kedua saya. Jadi akun pertama saya juga sama seperti teman-teman yang lain, banyak juga mengalami hal yang sama, yaitu di Bennett. Jadi akun AdSense-nya ke Bennett pada tanggal 3 Juni kemarin. Kita ke Bennett, tentunya kita panik, stres, kok bisa ya kok akun saya sampai ke Bennett ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul di benak semua teman-teman yang akun AdSense-nya terbanned pada periode Mei ataupun Juni bulan kemarin. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa saya nggak pernah keklikan sendiri, saya nggak pernah nonton video sendiri dan macamnya, tapi kok tiba-tiba akun AdSense ke Bennett dengan alasan traffic invalid. Jadi langkah apa yang harus kita ambil teman-teman ketika akun AdSense kita terbanned? Yang paling pertama hal yang saya lakukan adalah saya baca dulu, pelajari dulu email dari AdSense sendiri seperti apa. Contoh email yang saya dapat mungkin akan sama seperti email yang teman-teman dapatkan semua, seperti ini, bahwa menyatakan akun kita dinonaktifkan oleh AdSense karena terdapat pelanggaran atau aktivitas tidak wajar berupa traffic invalid. Nah, dari sini kita pelajarin dulu apa itu traffic invalid, karena di bawahnya satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah banding. Dengan catatan yang perlu kita garis bawahi adalah memperbaiki dulu masalah traffic invalid di channel kita, baru kita ajukan banding. Nah, di situ juga ada di email yang kita dapatkan teman-teman. Jadi ketika akun AdSense terbanned, saya coba masuk ke channel YouTube masih ada, dan video-video pun masih ada semua, cuman monetisasinya yang dinonaktifkan. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini di bagian monetisasi ini dinonaktifkan karena pelanggaran traffic invalid tersebut, jadi terdapat error di bagian poin nomor 2. Banyak hal yang sebenarnya menjadi pembelajaran bahwa kesalahan yang mungkin kita menganggap itu satu hal yang biasa, ternyata berakibat fatal pada akun kita teman-teman. Yang mungkin tanpa sengaja mengklik iklan, atau kita keseringan juga nonton video sendiri. Jadi memang dari AdSense sendiri tidak merinci bagian mana, part mana yang kita melakukan pelanggaran. Jadi kita disuruh mencari sendiri. Nah, sebelum teman-teman mengajukan banding, ada beberapa poin yang sebaiknya teman-teman lakukan. Sama halnya juga seperti saya lakukan, tidak mengerti berhasil atau enggak, tapi setidaknya dari berbagai sumber yang saya cari, saya sempat browsing sono sini, baik di Google, tanya ke senior sampai semua informasi terkait Bennett AdSense saya pelajari. Jadi langkah yang pertama yang harus kita ambil ialah tidak buru-buru mengajukan banding. Jadi kita biarkan dulu, jangan banding dulu, karena kebetulan di situ tidak ada di email tidak ada poin bahwa kita harus banding sampai tanggal sekian, ada limitednya, tidak ada. Jadi kita bisa banding kapan saja. Yang pasti banding itu hanya akan dipertimbangkan saat pertama kali banding. Jadi kita perbaiki dulu nih traffic invalid dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita pelajarin dulu masalah di setiap konten kita, yang masalah di mana. Nah, di situ kita perbaiki traffic invalidnya. Setelah itu tetap harus rajin mengupload video. Jadi usahakan teman-teman upload video kalau bisa, lebih bagusnya 1 hari sekali, tapi kalau nggak bisa ya minimal seminggu 3 kali upload video dalam durasi yang tidak terlalu panjang, mungkin antara kisaran 3-8 menit. Jadi usahakan upload video selama mungkin kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan ke depan kita lihat, begitu traffic kita udah membaik, baru kita ajukan banding. Nah, langkah yang kedua teman-teman harus lakukan adalah selain mengupload video, terus pelajari bagaimana cara nanti ketika kita akan mengisi formulir banding, karena di situ ada 9 poin yang kalau tidak salah, terutama di poin-poin
poin terakhir itu yang kita harus menyatakan log activity yang kita curagi sebagai faktor penyebabnya terjadi traffic invalid di channel kita. Nah, ini kita pelajari dulu, kita pahami dulu sampai benar-benar kita paham, baru kita nanti proses ajukan banding di saat memang traffic itu sudah membaik. Jadi teman-teman semua yang akunnya kena banned, akun AdSense-nya tepatnya, jangan patah semangat. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Jadi kalaupun nanti berhasil, saya juga akan bikin tutorial bagaimana caranya supaya akun AdSense yang dinonaktifkan bisa kembali lagi. Tapi sampai saat ini karena masih baru kurang lebih sekitar 6 hari dari akun saya di banned, saya belum bisa menjelaskan apa-apa. Yang sangat saya sayangkan ketika teman-teman begitu mendapatkan email tapi langsung mengajukan banding. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena kita belum tahu masalah kita di mana, kita belum tahu kesalahan kita apa, kita belum memperbaiki kesalahan itu, tapi kita langsung mengajukan banding. Bisa dipastikan 99% akan ditolak oleh YouTube. Apakah masih ada kesempatan untuk teman-teman yang sudah mengajukan banding? Setelah saya cari dari berbagai sumber juga, dan saya browsing juga ke beberapa situsnya AdSense, dan ternyata memang setelah banding pertama itu kita bisa mengajukan banding setelah 3 bulan dari banding pertama. Jadi setelah 3 bulan dari kita banding, kita baru bisa mengajukan banding kedua. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua, untuk banyak juga yang lain yang tutorial yang mengatakan hapus akun AdSense, ganti dengan AdSense yang baru. Itu nggak bisa teman-teman, itu nggak bisa. Itu bisa waktu masih di atas tahun 2020 ke atas, itu bisa. Jadi tahun 2020 ke atas ketika akun AdSense kita di banned, kita bisa kaitkan akun AdSense yang baru dengan channel YouTube kita. Tapi kalau semenjak 2021 peraturan yang sekarang itu nggak bisa. Kenapa? Kita tidak akan pernah bisa buat akun AdSense sekarang walaupun dengan data orang lain, selama persyaratan monetisasi tersebut belum kita penuhi. Nah, contoh kayak teman-teman pengen bikin akun AdSense baru untuk mengaitkan dengan akun YouTube teman-teman yang AdSense-nya ke banned, ini nggak akan bisa gitu loh. Karena untuk membuat akun AdSense saja kita nggak bisa. Jadi syarat untuk membuat akun AdSense mulai 2021 adalah kita harus sudah memiliki satu situs atau blog atau channel YouTube yang memang sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Jadi nggak bisa untuk kita ganti akun AdSense. Makanya saya sarankan teman-teman semua, kalau memang sudah pernah mengajukan banding dan ditolak, tetaplah teman-teman berjuang, tetap upload video di channel tersebut, di samping mungkin coba untuk membangun channel baru seperti yang saya lakukan. Sampai nanti kira-kira 3 bulan setelah teman-teman ditolak, teman-teman bisa ajukan kembali banding tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa di-approve oleh pihak AdSense sendiri. Nah, ini yang saya lagi lakukan sekarang. Saya ke banned dari tanggal 3 Juni 2021. Insya Allah nanti di bulan Juli 2021, kalau memang traffic saya sudah mulai membaik, sudah bagus trafiknya, saya akan baru ajukan banding. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips bagaimana cara mengatasi akun AdSense kita yang di banned oleh YouTube. Jangan lupa dukung channel saya ini, terus saling support. Dan nanti kalau memang seandainya AdSense akun YouTube saya yang pertama bisa kembali, saya akan share bagaimana caranya mengajukan banding yang benar. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.